Gak nyangka kuliah online guys. Oh, itu yang paling Nah, Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Majanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakal berbincang-bincang sedikit sama panggilnya ya teman aja ya. Nah, di sini tuh kita bakal tanya-tanya aja sedikit tentang siapa yang di samping aku ini sekarang. Nah, untuk perkenalan singkat, nama beliau namanya adalah Rizky Aditya, terus panggilan akrabnya Kidit, ya kan? Kidit. Jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe juga YouTube-nya. Kita iya, gak usah deh. Yaudah. Nanti di bawahnya aja. Ada ini, banyak banget pokoknya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Di sini kita akan bertanya-tanya kepada seorang Rizky Aditya. Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol santuy aja. Jadi sekarang aku udah mengumpulkan pertanyaan. Aduh, rame banget. Yang pertama yaitu ini tentang perkenalan dulu ya. Sombong banget punya channel ini. Yang punya channelnya nggak mau kenal. Oke, jadi sekarang kita minta dulu si Kidit buat nyapa teman-teman semua. Silakan. Halo teman-temannya, jangan teman-teman, subscribernya Kak Akma Janita yang sudah mencapai berapa Kak? Baru 600, alhamdulillah. Alhamdulillah. 400 lagi 1000. Semoga 4000 viewersnya cepat. Amin ya. 4000 jam tayang. 4000 viewers. 4000 jam tayang. Kenalin saya Rizky Aditya. Biasa dipanggil Rizky, Adit, Kidit, Ki, asalkan jangan Tia. Iya. Karena itu juga nama perempuan ya. Iya. Sekarang sealamater sama Kak JJ, tapi Kak JJ udah duluan tamat. Jadi juniornya Kak JJ ya di hukum keluarga semester 5, dan sekarang masih jomblo. Dengar ya, anak kamu dengar? Masih jomblo barusan itu. Oke. Udah siap Kak. Oke. Jadi si Adit, ini nggak biasa manggil Adit. Si Kidit itu alumni Parabe juga ya, Sumatera Taulip Parabe. Bukit Tinggi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, udah siap belum? Insya Allah siap. Pertanyaannya enggak apa kok. Ya. Nah, yang pertama itu, tadi kita dengar kan namanya itu ada panggilannya Rizky, Kidit atau Adit. Siapa sih yang mencetuskan pertama kali itu Kidit? Nah, kenapa dipanggil Kidit? Ya sih, itu tuh sambungan dari antara Rizky, Aditya. Ya. Terus siapa yang pertama? Kalau siapa yang pertamanya nggak tahu pasti Kak. Tapi yang keingat waktu itu di kelas sih. Di kelas ya, di kelas di Parabe. Waktu itu kan ada 3 orang Rizky di kelas K. Ada boleh mention namanya kan Kak? Boleh. Ada Rizky Ahmad, ada Rizky Muharram, sama ada Rizky Aditya. Jadi supaya lebih mudah untuk memanggilnya, kalau dipanggil Ki, tiga-tiganya boleh. Jadi teman-teman tuh mempersingkatnya. Jadi Rizky Ahmad tuh jadi Kimer. Terus Rizky Muharram jadi Kimu, dan Rizky Aditya jadi Kidit. Jadi itu awal dari pemanggilan nama Kidit. Oke, jadi itu ya. Terus sampai sekarang jadi keterusan, dan seru aja sih dipanggil itu. Tapi orang tua Ki nggak suka. Berarti di rumah dipanggil apa? Ki.
Oke, jadi aku pun ya kenapa dipanggil Kidit gitu ya. Jadi agak penasaran gitu. Kalau orang yang pertama dengar waktu itu marah enggak? Kenapa? Aku tuh ada kan ibu di Bujanggadi, ibu Uminanya. Terus banyak yang manggil Kidit kan. Apa tuh Kidit? Sebagus tuh namanya Rizky, kok dipanggil Kidit? Oh iya. Oke, itu udah terjawab. Nah, terus tadi yang nanyain nggak ada pertanyaan lain. iya, itu yang pertama tuh biar rasa penasaran. Nah, yang terus selanjutnya ini mungkin bisa jadi ngalir aja ya. Iya, Kak. Apa namanya tuh? Kan barusan disebut Bujanggadi. Nah, untuk informasi bagi teman-teman juga ya, Kidit itu wakil 2 ya? Ya, wakil 2. Wakil 2 Bujang Kota Bukit Tinggi tahun 2018. Ya. Nah, apa motivasi Kidit ikut event tersebut gitu? Motivasi. Awalnya nggak ada di pikiran tuh Kak, waktu di Parabe nggak ada kepikiran ke sana. Ya. Tapi waktu mau tamat ada ustadz yang ngajak, yang dulunya juga duta wisata, terus ngajakin buat ikutan di Bujanggadi. Terus kata beliau, ikutan lah, saya kan nanti ada translate-nya bahasa Indonesia, lah untuk apa cari-cari pengalaman, kan manang kalah biasa gitu kan, tuh masuk di Bujanggadi. Kalau niat dari Kinya buat nyari pertamanya nyari pengalaman tuh pasti ya. Iya. Tapi karena Ki dulu malu, jadi Ki mau melawan itu. Iya, mau memberanikan diri untuk bisa tampil di depan umum. Seperti sekarang nih sebenarnya nggak kepikiran bisa ngomong di depan kamera, karena dulu pas di Parabe biasanya di belakang kamera aja terus jadi editor, jadi apa. Jadi waktu di Bujanggadi itu mengubah keintrovertan si Kidit menjadi sedikit ekstrovert, sedikit. Tapi itu Bujanggadi ada pengaruh besar dalam hidup. Jadi terima kasih penjaga Bukit Tinggi. Ya memang banyak. Ya. Terus lagi, nah sekarang kan udah Desember 2020, terus mau 2021 nih. Hal apa yang paling berkesan gitu? Hal yang paling berkesan. Ya, itu dulu. Hal yang paling berkesan. Kesan yang ini. Paling gitu loh, maksudnya. Kesan ini. Nggak nyangka bisa ini, bisa itu apa gitu? 2020. Banyak ya? Apa ya? Nggak nyangka kuliah online guys. Gak nyangka Yeyen bisa kuliah online guys. Dan bisa berhasil. karena gimana ya, basic kita semuanya kan belum terbiasa dengan teknologi. Jadi awal-awal make Zoom, make Google Meet, ya itu tuh. Kami mahasiswa, mungkin semua mahasiswa di luar sana mungkin itu pertama kalinya sih. Tapi itu kan jadi kesan juga ya, kesan di 2020 pertama kali merasakan gimana kuliah online. Itu pertama kali. Iya. Karena itu paling lama juga kan, Maret. Iya, Maret sampai dari Januari sampai Februari nggak ada apa-apa. Jadi pas di Maret langsung terkejut tuh, ada kuliah online sampai sekarang. Jadi itu kesan paling berkesan. Hal paling berkesan di 2020. Nah, terus di 2020 ada sesuatu hal yang udah tercapai belum menurut dari Kiditnya? Dari pas 2019 sudah dicanangkan. Ya, pokoknya udah lama dicanangkan terus tercapainya di 2020 gitu. Apa kayak gitu? Apa ya? Nggak ada. Nggak ada? Karena ada. Apa? Kampusnya pindah ke kampus gua. itu cita-cita semua mahasiswa GRG buat pindah ke Pondok. Tapi kalau yang pribadinya, yang dulu ada cita-cita buat diwujudkan di 2020 tersendat karena COVID.
Kak. Karena itu tuh semua di luar kan Kak. Semuanya tuh maunya kerjanya itu di luar. Oh gitu. Jadi tersendat karena kita di rumah aja. Jadi agak susah buat merealisasikannya. Oke, jadi semoga nanti terwujud ya di tahun depan. Ya, Kak juga ya. Amin. Nah, lagi selanjutnya untuk teman-teman ketahui juga ya. Tadi Kidit juga bilang biasanya jadi di belakang layar, orang di belakang layar kayak gitu, kayak kameramen sekaligus editornya juga. Nah itu tuh Kidit belajar sendiri apa sejak kapan sih hobi edit-edit atau apa gitu? Oh ya tadi ada satu yang terkesan, yang apa Kak, yang terwujud. Jadi editornya UKM Kir. Asik, itu beneran tuh. Dan pas jadi editornya orang suka, jadi itu sebuah pencapaian juga. Kalau belajarnya otodidak, nggak ada diajarin, nggak ada diapain. Tapi dari dulu tuh dari kecil sih Kak, udah suka teknologi gitu. Jadi pas di Sanawiyah, awalnya Sanawiyah karena baru Sanawiyah kan megang HP. Di Parabe juga? Iya pasti Parabe. Megang HP, terus pakai aplikasi-aplikasi yang bisa lah untuk HP itu ya. Iya, yang karena dulu kan HP-nya masih HP apa lah dulu, HP kentang sekali, kentangnya udah busuk. Ya dulu awalnya senang ya, terus yang ngeditnya masih amburadul kali Kak. Terus dikembangin, pas di kelas 5 aliyah di Parabe, dimasukin ke OSIS-nya. Nah, terus kita masuk ke edukatif, ke tim edukatif. Jadi di tim edukatif tuh kan bergeraknya di kreativitas Kak. Iya. Jadi yang bidang di teknologinya di sosial media. Jadi dari sana lah dikembangin terus editan ya. Jadi sampai sekarang suka ngedit video, ngedit foto. Ya, jadi teman-teman bisa ya lihat di beberapa tempat banyak banget tuh editannya. Apalagi di UKM Kir yang manajemennya sekarang tahun berapa itu ya? 2020. Ya, pokoknya UKM Kir 2020 itu semuanya ini. Enggak, ada 2 orang Kak, sama Kak Suci juga. Oh iya. Kalau editan pertama ada di santri.kreatif. Ya, itu santri kreatif. Scroll paling bawah itu editan Kidit. Dulu terus di kreatif tuh juga. Kreatif juga. MSN juga. Iya. Juga nggak begitu tinggi juga 2018. Pokoknya banyak banget, teman-teman bisa lihat ke sana. Oke. Nah, terus pernah nggak, kan kita tuh ngedit pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Pernah nggak sih ada yang nggak suka gitu sama editannya? Kalau kita kan dulu aku tidak kan Kak. Ya. Tapi ngasih apa namanya itu, minta saran, minta penilaian. Jadi dulu punya pembina kan di PST. Ya. Dari Ustaz kan. Jadi salah satu Ustaz itu yang boleh sebut nama? Boleh. Ada Ustaz Arif. Jadi beliau yang nilai-nilai gimana bentuknya. Bukan nggak suka juga sih, tapi lebih menilai ini bagusnya gini. Ini nggak bagus, letakin di sini. Bagusnya gini. Jadi sama beliau tuh lebih belajarnya ke apa sih Kak? Ke video sih. Editan video. Kalau editan foto, kalau kita nggak lihat orang nggak suka tuh dari apa aja, dari like. Iya. Kalau dari Instagram kan bisa kita rasa-rasain. Kalau dikit yang like berarti orang kurang suka sama editan kita. Jadi di sana aja sih kita lihat nggak like-nya. Kalau yang bilang langsung nggak ada. Karena gimana ya, bukan apa juga, karena nggak pandai juga bilangin ke orang ini nggak bagus. Jadi apa yang kita lakukan balik ke kita kan Kak. Jadi motivator banget. Mantap kamu. Minum lah yang putih itu. Udah sampai masuk kuliah. Oh, masuk kuliah. Oke, selanjutnya ini kayaknya Kidit udah terlatih jadi motivator ya. Nah, ini ada juga yang nanya, Kidit kan termasuk orang sibuk nggak sih kan? Pasti banyak jobnya. Kalau misalnya di Parabe ada event pasti datang juga nggak sih? Nah, terus apalagi sekarang kuliah online kan? Iya Kak.
kalau misalnya biasanya kuliahnya offline, gimana caranya Kidit sih, versi Kidit ya, menyeimbangkan antara misalnya Kidit ada kuliah, Sabtu Kidit juga organisasi, terus mungkin ada kerja juga. Nggak ada. Ya punya antara itu. Mungkin Ki sibuk dengan kegabutan. Kegabutan yang produktif, nah. Ya, kalau orang cara nyimbanginnya gimana ya? Kalau Ki lebih ke kuliah dulu, karena kan orang tua ngamanahin buat kuliah dulu. Jadi duluin kuliah, kalau udah siap kuliahnya, udah siap, udah tugas, udah buat itunya, atau kalau ada waktu buat ngerjainnya dan dempet sama acara, kalau ada waktu buat ngerjainnya nanti tugasnya itu pas kalau yakin buat selesai, boleh apain acara dulu, gitu kan. Kalau Ki gitu sih, kalau ada tugas kalau ada hari besok kan gitu. Gimana sih? Pokoknya yakin besok akan selesai gitu ya. FYI Ki deadliners. Memang kayak gitu kayak. Kayaknya kayak gitu. Tapi harus selesai ya. Oke. Terus setiap orang pasti punya gitu loh, bisa gitu, pasti bisa. Cuman lebih ke malas gitu kali ya. Iya Kak. Terus pernah nggak misalnya dieditin kayak gitu? Pernah. Terus ternyata setelah kan awalnya misalnya iya dan selesai, ternyata dia nggak suka, terus dia nggak jadi pakai kayak gitulah. Pernah nggak sih? Pernah Kak. Pernah kemarin tuh ada yang kayak gitu.